Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kimia organik bersama saya Dr. Elvina Deolevita, SHC MSI. Kali ini kita akan membahas materi sikloalkana dan stereokimianya. Mengapa perlu mempelajari sikloalkana dan stereokimianya? Apa urgensinya? Jawabannya adalah karena banyak senyawaan dengan aktivitas biologis yang tinggi termasuk dalam kategori biomolekul dengan sistem siklik. Protein, lemak, karbohidrat, dan asam nukleat semuanya siklik. Berikut adalah topik-topik yang akan dipelajari dalam video materi sikloalkana dan stereokimianya. Tata nama sikloalkana, isomerisasi dalam sikloalkana, stabilitas sikloalkana, konformasi sikloalkana, yaitu siklopropan, siklobutan, dan siklopentan. Konformasi sikloheksan, konformasi mono, dan disubstitusi sikloheksan. Bagaimana aturan penamaan sistem alkana siklik? Sikloalkana merupakan hidrokarbon siklik jenuh dengan rumus molekul CnH2n, sehingga aturan penamaannya mengikuti kerangka karbon utama alkana dengan menambahkan awalan siklo, diikuti dengan nama rantai alkananya. Perhatikan contoh penamaan beberapa senyawa sikloalkana berikut ini. Terdapat pula struktur isomer dari sistem sikloalkana, yaitu isomer cis-trans. Representasi sikloalkana mengikuti sistem rantai terbuka Shawhorst, meskipun tidak memiliki fleksibilitas konformasi membentuk konformer. Konsep isomer yang digunakan adalah stereoisomer dari sikloalkana tersubstitusi berdasarkan posisi di atas dan di bawah bidang datar. Jika posisi substituen berada pada sisi yang sama, disebut isomer cis, dan jika posisinya berseberangan, disebut isomer trans. Perhatikan penamaan untuk cis dan trans 1,2 dimetil siklopropan berikut. Sama halnya dengan alkana alifatik, sistem sikloalkana juga memiliki perbedaan kestabilan untuk tiap-tiap stereoisomer yang terbentuk. Menurut teori Bayer-Strain atau regangan Bayer, sistem cincin sikloalkana dengan lebih dari 3 buah atom C memiliki bentuk non-flat atau non-planar. Molekul siklik mengalami konformasi non-planar untuk memperkecil regangan sudut atau angel strain dan regangan torsi atau puntir torsional strain melalui proses mengkerut atau melipat. Idealnya, seperti halnya sistem alkana, pada umumnya sudut ikatan CCC diinginkan sebesar 109 derajat. Dengan demikian, sistem siklik dengan lebih dari 5 dan 6 atom C akan sangat tinggi regangannya. Perhatikan diagram energi regangan sistem siklik dengan 3-30 buah atom C. Cincin akan mengalami regangan karena interaksi sterik dan distorsi tekukan ikatan. Mari kita perhatikan dengan seksama konformasi dari siklopropana. Strukturnya planar, struktur simetris dengan sudut CCC 60 derajat. Ikatan CsP3 menekuk dengan lemah dan memperhatikan ilustrasi perbedaan gambar orbital ikatan CC alkan dan CC siklopropan. Seluruh ikatan CH adalah eclipsed. Selanjutnya kita pelajari konformasi siklobutana. Memiliki regangan sudut yang lebih kecil daripada siklopropan, memiliki regangan torsi yang lebih besar karena jumlah atom hanya lebih banyak dari siklopropan. Strukturnya sedikit menekuk keluar bidang. Satu atom C berada 25 derajat ke atas bidang. Tekukan ini menaikkan regangan sudut tapi menurunkan regangan torsi. Bagaimana dengan konformasi siklopentan? Konformasinya non-planar untuk menurunkan regangan torsi. Satu atom C sedikit di atas atau di bawah bidang membentuk struktur menyerupai amplop. Untuk sikloheksan, berikut adalah beberapa penjelasannya. Sistem cincin sikloheksan bebas dari regangan sudut dan torsi. Konformasi stabilnya membentuk struktur menyerupai kursi, yang kita sebut konformasi kursi. Memiliki dua posisi substituen, aksial dan ekuatorial. Konformasi kursi memiliki 6 atom H aksial tegak lurus bidang dan 6 atom H ekuatorial sebidang dengan cincin.
Setiap atom C memiliki masing-masing satu buah atom aksial dan satu buah atom ekuatorial. Setiap bidang cincin memiliki 3 buah atom H aksial dan 3 buah atom H ekuatorial yang letaknya berselingan. Kajian stereokimia sikloheksan dapat dijelaskan berdasarkan kemampuannya melakukan mobilitas konformasi. Konformasinya dapat mengalami interkonversi atau pembalikan cincin ring flip. Ring flip ini menyebabkan perubahan posisi aksial dan ekuatorial. Aplikasi mobilitas konformasi terlihat pada konformasi monosubstitusi sikloheksan berikut ini. Dua buah bentuk konformer metil sikloheksana tidak sama kestabilannya. Konformer ekuatorial lebih stabil dari aksial, 7,6 kJ per mol. Konformer aksial kurang stabil karena regangan sterik oleh interaksi 1,3 di aksial. Atom H aksial pada C1 terlalu dekat jaraknya dengan atom H aksial pada C3 dan C5, memberikan regangan sterik. Bagaimana interaksi Gauss-Butana dari representasi proyeksi Newman dalam sistem sikloheksan? Gauss-Butana kurang stabil dari anti-butana sebesar 3,8 kJ per mol karena intervensi sterik antara atom H pada dua buah gugus metil. 4 buah atom C pada aksial metil sikloheksan memiliki interaksi yang sama dengan Gauss-Butana. Secara umum, posisi ekuatorial memberikan struktur isomer yang lebih stabil. Perhatikan gugus metil berwarna merah dalam gambar berikut. Berikutnya, kita pelajari konformasi disubstitusi sikloheksan untuk konformasi cis. Pada isomer cis, dua buah gugus metil berada pada bidang yang sama dan struktur konformasi kursi stabil pada dua posisi konformasi. Dua buah konformasi kursi cis 1,2 dimetil sikloheksan memiliki energi yang sama, 11,4 kJ per mol. Terakhir, kita pelajari konformasi disubstitusi sikloheksan konformasi trans. Pada isomer trans, dua buah gugus metil berada pada bidang yang berseberangan. Terdapat satu struktur konformasi kursi yang paling stabil, lebih dari 99%, yaitu saat dua gugus metil berada pada posisi di ekuatorial, interaksi Gauss-Butan 3,8 kJ per mol. Konformasi ring flip dengan dua gugus metil berada pada posisi di aksial menyebabkan regangan sterik dengan interaksi sebesar 4 kali 3,8 sama dengan 15,2 kJ per mol dan konformasinya menjadi tidak stabil. Sekian video materi sikloalkana dan stereokimianya, sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa.